dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik kita di siang hari ini sebenarnya merupakan satu rangkaian besar yang selalu ditentang oleh banyak pihak. Saya mau ingatkan bahwa prioritas kebenaran itu firman kebenaran, Alkitab. Bukan kata si A, kata si B. Apalagi dicampur dengan berbagai kepentingan. Saya ulangi lagi ya. Pada mulanya setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan suatu perjanjian bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itulah perjanjian akan datangnya Mesias. Berapa lama kemudian? 430 tahun kemudian. Atau sebelum itu diulang janji itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 430 tahun kemudian ada janji yang lain. Di Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umat Israel di Gunung Sinai. Nah, dikatakan hukum Taurat ini tidak bisa membatalkan janji yang mula-mula itu. Yaitu tentang keselamatan umat manusia. Yaitu tentang datangnya Mesias. Nah, begitu. Jadi kalau orang baca sendiri, ini apa maksudnya gitu. Nah, jadi di Gunung Sinai itulah umat Israel menerima hukum Taurat. Khusus Israel, tidak untuk bangsa lain. Kalau bangsa lain mau ikut sekalian, dia harus dibaptis dengan baptisan proselit namanya, sehingga masuk agama Yahudi. Cara pakaiannya, semuanya, pelihara janggut dan sebagainya, harus jadi orang Yahudi dia. Itulah hukum Taurat yang diberikan kepada umat Israel sebelum janji yang satu itu datang. Sebelum datangnya Tuhan Yesus. Jadi Taurat diberikan sementara sebelum datang janji yang dimaksud. Ya. Nah, di Gunung Sinai diberikan hal itu. 10 firman Tuhan atau sering disebut dengan 10 perintah ya, the 10 commandment. Itu dalam bahasa Septuaginta disebut Dekalogos. 10 logos, 10 firman. Itu. Nah, seringkali orang hafal ya. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung dan menyembah atau berbakti kepadanya. Hormat kepadanya. Gak boleh hormat kepada patung. Siapa bilang boleh? Ya. Nah, 10 hukum ini ditulis di 2 loh batu. Banyak orang berpikir loh batu yang pertama itu 1 sampai 5. Loh batu yang kedua itu 6 sampai 10. Padahal tidak demikian. 2 loh batu itu, batu yang pertama itu isinya 1 sampai 10. Yang kedua sama 1 sampai 10. Kenapa demikian? Karena perjanjian di zaman kuno itu sama dengan hari ini. Dibikin 2 rangkap. Kenapa? 1 milik Tuhan, 1 untuk manusia. Jadi jangan berpikir manusia nggak ada bagiannya dalam keselamatan. Manusia dimasukkan ke dalam perjanjian sejak semula. Baik yang sementara maupun yang tetap. Namanya perjanjian itu pasti 2 pihak. Jadi bukan manusia digerakkan oleh Tuhan, nggak ngikut apa-apa, pasif. Bukan. Manusia diikutkan dalam perjanjian. Kamu harus melakukan bagianmu, bagian kita. Bagian kita apa sih? Nah ini, banyak orang nggak mengerti. Dia pikir kita nggak punya bagian, semua karena anugerah. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ngawur begitu. Padahal Alkitab kalau dibaca ya, itu lengkap. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Bukan semuanya diborong oleh Tuhan sendiri. Di Alkitab nggak ada yang begituan. Saking manusia suka ngarang-ngarang sendiri aja, jadinya meleset hari ini. Ya, dan ternyata 2 loh batu itu ditulis oleh jari Allah. Keluaran 31 ayat 18.
yang ditulisi oleh jari Allah. Ini nggak main-main berarti. Tuhan memberikan 10 firman. 10 firman inilah yang harus dipatuhi oleh umat Israel hari itu. Nah, tapi kalau kita bicara soal Taurat, Taurat itu ternyata sudah dibatalkan ketika kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tadi sesi pertama langsung ada yang komen, Taurat kok dibatalkan gitu. Banyak orang penyakitan di luar sana. Dengar belum lengkap, sudah langsung komen, Taurat kok dibatalkan gitu. Dengar dulu sampai lengkap. Kalau sudah lengkap boleh komentar. Ya kan? Padahal ayatnya ada. Efesus 2 ayat 15, baca itu. Dengan kematiannya sebagai manusia, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Baca itu. Teks aslinya sudah saya cek, dibatalkan. Ya. Jangan melawan Alkitab dengan pikiranmu yang picik itu. Banyak orang di luar sana picik banget pikirannya. Kalau mendengar sesuatu yang berbeda dengan pikirannya langsung tanpa memeriksa ulang di Alkitab. Sekarang begini aja deh, Taurat itu apa sih? Nah, banyak orang salah mengerti juga. Taurat itu apa ya? Hukum Taurat itu yang mana ya? Banyak orang berpikir hukum Taurat itu 10 logos tadi loh. 10 perintah Tuhan itu loh. Padahal hukum Taurat bukan hanya itu. Hukum Taurat itu, yang pertama, perhatikan baik-baik. 5 kitab yang pertama di Alkitab itu disebut Taurat. Kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Taurat. Sisanya kitab para nabi dan tulisan. Makanya kalau ayat Alkitab berkata, Taurat dan kitab para nabi, itu artinya perjanjian lama. Sudah mewakili semua kitab di perjanjian lama. Jadi ingat ya, Taurat itu 5 kitab yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu baca 5 kitab yang pertama, itulah isi Taurat. Berupa peraturan, berbagai macam persembahan. Ada persepuluhan, ada buah sulung, ada persembahan ini, persembahan itu, banyak sekali. Ya, apalagi berbagai macam kurban. Kurban bakaran, kurban penebusan dosa, kurban ini, kurban itu, banyak sekali aturannya. Itu Taurat tuh. Bukan cuma 10 hukum. Ya. Lalu apalagi? Berbagai hari raya yang harus dirayakan, itu Taurat. Hari raya Sukot, hari raya ini itu banyak sekali. Termasuk hari Sabat. Itu masuk dalam aturan Taurat. Ya. Padahal hari ini sudah tidak demikian. Nanti kita lihat, ya. Jadi isinya berbagai liturgi, termasuk 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan ini dieksplorasi dijelaskan lebih detail oleh para rabi. Menjadi 613 aturan Taurat. Yang disebut mitzvot itu syariat Taurat 613. Ya. Nah, itulah Taurat. Statusnya Taurat zaman sekarang bagaimana ya? Nah, ini yang penting. Yang penting bukan dulu, yang penting sekarang, posisi terakhir. Masih iya atau tidak nih? Saya mau tanya sebelum itu. Dulu Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Bahwa seluruh isi rumahmu harus disunat. Dan perjanjian ini kekal adanya. Kekal loh tulisannya di Alkitab. Apakah sekarang masih berlaku? Tidak. Yang penting sunat hati, bukan sunat fisik. Yang penting adalah sunat Kristus, bukan sunat fisik. Gak berlaku lagi. Padahal hari itu kalau orang tidak disunat, dia harus dibinasakan. Ya, tulisannya begitu. Artinya apa? Artinya suatu hukum itu bisa mengalami progresivitas. Artinya suatu hukum itu bisa berubah. Siapa yang berubah? Tuhan. Kita tidak berhak mengubah hukum apapun. Kalau Tuhan yang mengubah, kenapa tidak? Jangan kau yang mempertahankan, kau mau berubah loh. Tuhan yang merubah ini. Kalau mau selamat, ikuti firman Tuhan. Kalau ngarang-ngarang sendiri, nanti rugi sendiri ya. Itu yang dimaksud Taurat. Jadi, posisi hukum Taurat adalah, coba kita baca Matius pasal 5,
ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat atau kitab para nabi. Nah, udah jelas kan? Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan perjanjian lama, seolah-olah gitu. Kan kitab Taurat dan para nabi. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini saya perhatikan banyak orang nggak mengerti. Menggenapi itu apa? Kalau kita cek bahasa aslinya ya. Aku datang bukan untuk menghancurkan Taurat. Itu yang benar, bukan meniadakan. Teks aslinya bicara itu menghancurkan. Ya, kata luo itu artinya to destroy. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan Taurat, bukan. Kenapa? Karena hukum Taurat Dia yang buat. Tuhan yang memberikan kan? Masa Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menghancurkan? Ya enggak. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, banyak orang nggak ngerti arti kata menggenapi. Sama dengan gini contohnya, ini lebih jelas nih. Nabi Yesaya bernubuat bahwa nanti akan lahir Mesias di kota Daud, gitu kan? Ketika Yesus lahir, aku datang bukan untuk merusak nubuatan itu, bukan. Untuk menggenapinya. Apa artinya? Untuk membuat itu menjadi kenyataan. Untuk memenuhi nubuatan itu, untuk menyelesaikan nubuatan itu. Udah ya, ini udah jadi nih nubuatannya. Berikutnya perlu lagi? Enggak, sudah datang. Sama dengan ini. Aku datang bukan untuk merusak Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selesai ya, sekarang ya, Taurat gitu. Jelas ya? Itu maksud ayat ini. Baca aja nggak ngerti banyak orang. Tapi ngotot, ini Pak, bukan meniadakan, menggenapi. Loh, menggenapi aja nggak ngerti. Menggenapi itu mengakhiri, artinya to make it happen, to finish, to complete, artinya. Ya, nah, jadi posisi hukum Taurat itu sudah jelas. Sebelum kita lanjutkan tema yang kedua ini. Tema yang pertama tadi kan dipagari, hukum Taurat dipagari. Tema yang kedua ini disempurnakan. Apa yang disempurnakan, apa yang dibatalkan. Nah ini detailnya nih. Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa artinya kegenapan? Karena Kristus adalah the end of Torah, akhir daripada Torah. Udah selesai, digenapi oleh Tuhan, udah selesai. Itu artinya. Banyak sekali ayat-ayatnya, tapi semua orang tidak mengerti arti penggenapan soalnya. Itu jadi masalah. Jadi posisi hukum Taurat bagaimana? Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi itu berbagai macam persembahan, persepuluhan buah sulung, apalagi korban bakaran, korban penebusan dosa, hari raya, apalagi ya, sunat, hari Sabat, hari macam-macam itu batal. Sekarang bukan begitu sistemnya. Gitu. Ya, pelan-pelan dulu. Ada yang komentar nggak ini? Kok dibatalkan gitu? Dengerin aja nggak bisa. Aduh. Ya. Untuk apa dibatalkan? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Tuhan. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Begini loh Bapak Ibu. Dulu di zamannya Taurat, hanya orang Israel yang berhak masuk ke ruang itu, ke bait Allah. Dulu bangsa lain tidak boleh. Jadi dulu ada pemisahan umat pilihan dan bangsa kafir dulu. Itu tidak bisa memenuhi janji yang mula-mula itu, keselamatan untuk seluruh umat manusia. Nggak bisa. Makanya Taurat dibatalkan. Supaya apa? Supaya keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Dan untuk itu mendapatkan damai sejahtera. Itulah yang dimaksud keselamatan bagi umat, segala kaum di muka bumi. Yang disampaikan kepada Abraham, Ishak, Yakub.
Dan Tuhan sendiri yang berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi Roma 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kontradiksi loh ini. Kalau orang baca loh, sebentar dibatalkan, sebentar diteguhkan. Seperti kontradiksi. Makanya kita harus mengerti apa yang dibatalkan, apa yang diteguhkan. Kalau enggak bisa kontradiksi. Apa yang dibatalkan? Segala macam seremonial itu batal. Segala macam persembahan itu batal. Hari ini kita tidak perlu mempersembahkan korban bakaran, korban penebusan dosa, dan sebagainya. Kita tidak perlu memberikan persembahan buah sulung, persepuluhan, sawah di ladang sepersepuluhan kasih Tuhan Yesus, kambing domba sepersepuluhnya kasih bait Allah. Bait Allahnya aja sudah nggak ada. Oh, hari ini gereja Pak, bait Allah. Ya, menurutmu suku Lewinya siapa? Aku Pak. Ngaku-ngaku terus kalau soal duit. Pengennya dapat duit soalnya. Ini matre, ujung-ujungnya duit sebenarnya. Kalau mau kebenaran ikuti Alkitab. Bukan gitu kalau buat persembahan. Setiap kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Tidak hitung-hitungan lagi. Amin ya. Itu yang paling benar. Kenapa sih kau ngotot persepuluhan terus? Heran. Padahal orang ngasih kalau sudah dewasa lebih dari 10%. Cuma yang masalah adalah kalau belum dewasa. Ada orang yang mendengar khotbah saya sepotong gitu ya, langsung bilang gini, asik gak ada persepuluhan di gereja ini. Wow, mantep kan? Nggak apa-apa, belum dewasa, nggak apa-apa. Kalau udah dewasa dia akan ikut memikirkan, menanggung pekerjaan Tuhan. Ada amin gak sih? Iya. Lagian kalau orang, nggak semua orang punya duit kan, ada yang hidupnya pas-pasan. Bayangin kalau sistem persepuluhan masih ada yang pas-pasan, aduh aku nggak bisa bayar nih, dianggap utang lagi. Lalim itu namanya. Utang. Orang nggak bisa bayar utang, ya nggak bisa bayar ya nggak usah. Makanya sistem itu dibubarkan. Nggak begitu cara menyembah Tuhan. Cara menyembah Tuhan itu seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Apa? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, koma, yang kudus dan berkenan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Bukan uangnya semua, bukan. Seluruh hidup kita. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau saya punya uang 1 triliun, saya kasih 10% itu masih kurang fair buat Tuhan. Kenapa? Sisanya 90% gede banget buat saya. Oh, gak boleh hitungan. Harusnya sih begitu yang benar. Cuma orang dengar curiga, dipikir saya cari duit. Gak ada. Kasih aja ke gereja lain, gak usah di sini. Begitu. Tapi itu yang benar prinsip itu. Kalau gak ada uang, ya gak usah ngasih. Justru gereja yang harus menjamin jemaatnya. Ada jemaat yang susah makan, hubungi kita diam-diam, gak usah diumumin di sini. Diam-diam kita ada diakonia di sini. Setiap bulan kita bisa berikan diakonia. Gak masalah. Karena yang terutama masalah itu bukan soal uang. Soal ini loh. Pikiran dan hati ini loh. Itu masalah. Sebab berhala adanya di situ. Bukan bentuk patung itu. Patung itu cuma alat. Berhala sesungguhnya ada di pikiran manusia. Di hatinya. Itu berhala itu. Ya. Jadi yang dibatalkan apa? Semuanya itu batal. Termasuk hukum Taurat yang menyangkut yudisial namanya. Yudisial itu gini. Kalau orang berzina, hukumnya harus dirajam. Batal, bukan begitu kata Tuhan. Kalau orang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Batal. Kalau begitu caranya ompong semua kita di sini. Lah dulu pernah matain gigi siapa tahu berantem sama-sama ompong.
Muatannya sama-sama keculek nanti. Pernah ngintip, pernah apa. Batal kata Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi dengan 10 hukum? 10 logos. Dekalogos. Apa yang terjadi dengan 10 hukum ini? Ada komentar yang masuk. Kalau dibatalkan enak dong ya Pak. Boleh berzina, boleh membunuh, boleh mencuri. Pikiranmu kotor sekali ya. Udah dengar firman masih kotor. Mestinya bertanya, lalu bagaimana? Kan begitu. Justru yang 10 firman ini diambil intinya, itulah yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang disempurnakan, kalau yang lain batal semua. Bahkan sebenarnya kalau bicara persembahan disempurnakan. Dulu kamu hitung-hitung kan, kasih 10% nanti dibalas Tuhan. Sekarang enggak. Kamu jangan hitung-hitungan. Kasih lebih kalau kau berkatnya banyak. Enggak ada berkat enggak usah ngasih, enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Begitu yang benar, yang sempurna. Sebab 10 firman ini kalau kita ikuti secara fisik, jangan ada padamu ilah lain, jangan buat patung. Aku nggak punya patung kok Pak, gitu. Tapi di pikirannya Mamon, dewa Mamon. Tapi di pikirannya dewa apa itu ya, yang seks itu ya, seks bebas. Gila itu. Tapi jahat di pikirannya. Waduh, itu lebih bahaya daripada patung. Patung itu gak ada papanya. Hari ini orang Kristen takut patung. Ada patung naga gitu. Ya patung lu takut, gimana sama pocong? Patung aja takut. Iya aneh. Di rumah saya ada patung. Atau patung apa ya? Boneka itu patung kan? Boneka anak saya kan patung berarti. Emangnya berhala? Aneh-aneh. Orang Kristen kalau lihat boneka ya, ini ada setannya nih, harus mesti dibakar. Setannya ada di pikiranmu. Makanya perang rohani jangan kemana-mana. Pikiran hatimu itu loh, diperangi. Jangan sampai miring ke kiri ke kanan. Ya. Yang dibatalkan itu semuanya kecuali inti Taurat. Inti Taurat itu apa sih? 10 logos itu apa sih? 10 perintah Tuhan itu? Itu sebenarnya hukum kasih. 4 yang pertama ditujukan kepada Tuhan. 6 yang berikutnya kepada sesama. Makanya Tuhan Yesus ketika ditanya, hukum apa yang terutama Tuhan? Oleh orang Farisi ahli Taurat. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa artinya? Pada dua hukum inilah inti daripada seluruh kitab perjanjian lama. Kitab Taurat dan para nabi kan? Semua itu intinya cuma dua itu. Makanya semua hukum Taurat itu dibatalkan kecuali intinya dua itu. Makanya hukum kasih itu tinggal tetap selama-lamanya. Orang yang tidak memiliki kasih di bumi, dia tidak selamat, dia pasti terkutuk. Orang yang pasif gak mengasihi sesamanya, dia pasti tidak selamat. Sebab manusia itu nilainya ada di kasihnya itu. Makanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, maksudnya itu kasihnya harus sama. Makanya kata kasih dalam bahasa Ibrani ahava itu artinya adalah kasihnya Tuhan untuk dibagikan kepada sesama, bukan untuk disimpan sendiri. Itu artinya untuk dibagikan. Kita bisa membagikan kasih nggak ke sesama? Itu inti daripada Taurat. Inti kebenaran itu di situ. Kasih. Sebab semua lenyap nanti. Bahasa roh lenyap, pengetahuan lenyap. Semuanya hanya tinggal
kasih selama-lamanya. Dan hukum itu pasti berlaku di surga juga. Bahwa di surga kita tetap mengasihi Tuhan dengan seluruh yang ada pada kita. Tetap mengasihi sesama. Iya, bahasa roh gak penting di surga, gak dipakai. Apalagi hari Sabat, gak ada hari Sabat di surga. Setiap hari-harinya Tuhan. Ada amin? Aneh kalau ditanya, ibadahnya hari apa? Hari Sabat. Terus orang Kristen ditanya, ibadahnya apa? Hari Minggu. Jadi kau hari Senin sampai Sabtu maksudnya duniawi gitu? Oh, ibadah cuma hari itu. Setiap hari-harinya Tuhan. Itu yang benar, ya. Makanya orang Kristen banyak yang jadi sandungan karena hari lain bukan hari Sabat. Dia nggak sedang beribadah. Padahal hidup ini ibadah. Setiap saat. Hidup ini harus merasa ada di gereja terus. Sebab kalau orang di gereja, kayaknya jarang deh orang berbuat dosa lagi ibadah gini, jarang. Meskipun ada juga sih, tangan yang nyolong ada. Ternyata ada loh di gereja nyolong. Ada loh, heran saya. Di gereja aja nyolong, gimana di luar gereja? Waduh, mengerikan ya. Mengerikan. Tapi kalau orang di dalam gereja cenderung untuk jadi orang soleh. Shalom. Ya kan? Shalom. Halus. Semuanya jadi orang baik. Iya. Tapi keluar gereja bisa beda tuh. Karena mereka merasa sudah tidak di gereja. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara semua, kita sedang ada di gereja seumur hidup. Dimanapun kita ada. Amin ya. Jadi di luar gereja tetap shalom. Yang lemah lembut gitu. Jangan kesenggol dikit marah-marah. Aduh, ya. Jadi inti hukum Taurat inilah yang disempurnakan. Inti hukum Taurat inilah yang disempurnakan. Kalau dulu hukum Taurat ditaruh di 2 loh batu, berupa syariat Taurat 613, sekarang beda. Sekarang hukum Tuhan intinya ada dalam pikiran dan hati. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Aku akan menaruh hukumku di akal budi manusia dan di hatinya. Jadilah kita manusia Allah, man of God. Itu maksudnya. Jadi bukan kita jadi beragama kemana-mana bawa Alkitab, komat kamit, bawa sambil berdoa. Bukan, ya, bukan. Itu orang aneh. Orang rohani itu nggak gitu, nggak menunjukkan secara fisik rohaninya. Kenapa? Karena hukum Tuhan ada di akal budinya dan di hatinya. Sehingga apapun yang ia lakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu yang benar. Gak usah pakai aturan-aturan agama segala. Percuma banyak orang beragama justru mendukakan hatinya Tuhan. Menindas sesamanya. Ngata-ngatain kafir sesamanya. Malah jahat. Tidak menyenangkan Tuhan. Ibadah sejati itu menyenangkan Tuhan. Cirinya 2. Hidupnya kudus, tak bercacat, tak bercelah, bersih, dan berkenan. Berkenan itu menyenangkan Tuhan. Ya, mestinya kita begitu ya. Bapak Ibu kemanapun pergi, ingat baik-baik. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Saudara, kalau kita sering bersenandung di dalam hati kita, menyenangkan Tuhan, pasti berubah hidupnya. Jangan yang disenandungkan lagu yang enggak gitu. Ya. Setiap hari itu kita harus setiap saat membuat kita dekat Tuhan. Bukan pasif nungguin. Aku mau dengar suara Tuhan.
Kok nggak ada ya, salahnya Tuhan, nggak mau dengar, nggak mau ngomong sama aku. Bukan, itu salah kita sendiri. Kenapa kita tidak mau mendengar suara Tuhan? Karena suara Tuhan tidak selalu audible. Bisa lewat khotbah begini, bisa lewat kejadian setiap hari kita lihat. Bahkan kita melihat ke langit, itu suara Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Itu yang benar, ya. Beri dirimu untuk dipimpin Roh Kudus, belajar. Orang yang tidak belajar seperti anak kecil tidak mau belajar, orang tuanya mau ngapain aja nggak bisa dia. Tapi kalau anak itu mau belajar, orang tuanya akan tuntun. Gini loh nak maksudnya. Banyak orang nggak mau belajar, pasif, nggak akan mengalami kemajuan kalau pasif. Ya, nah 10 firman Tuhan ini, karena hukum Taurat sudah dibatalkan, saya bacakan satu ayat lagi deh. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Ingat, yang diteguhkan apa tadi? Inti daripada Taurat, bukan ritualnya, bukan teknisnya, tapi intinya. Karena mau disempurnakan, diteguhkan, kemudian disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nanti kita lihat penyempurnaannya seperti apa. Ya, Galatia 5 ayat 18, dicatat itu. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, artinya memberi diri supaya menjadi anak Allah, dipimpin Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau orang masih mau hidup di bawah hukum Taurat, artinya kamu tidak mau dipimpin oleh Roh. Kamu hanya mau hidup menurut syariat Taurat agamawi. Padahal mau dibuat cerdas oleh Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu dan di hatimu. Jangan menurut Taurat lagi. Itu mestinya. Tapi banyak orang tidak mau. Ya. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu masih hidup di bawah hukum Taurat. Udah diancam loh padahal oleh Alkitab. Masih saja komentarnya, hukum Taurat kok dibatalkan gitu. Waduh, bebal banget. Ya, hati-hati. Ini khotbah ini bukan bermaksud mencela siapapun, justru mau menyelamatkan. Kau jangan hidup menurut Taurat, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Jadi bukan Taurat adalah hukumku, bukan. Torah is my law, bukan. Itu zaman perjanjian lama. Di zaman perjanjian baru, apa? Tuhanlah hukumku. The Lord is my law. Tuhanlah hukumku, kehendaknya maksudnya. Jadi hidupku digerakkan oleh kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa? Kulakukan Tuhan. Itu. Banyak orang tidak mau mengalami mujizat. Karena pikiran mujizat itu enak gitu. Padahal mujizat itu bisa kita yang berbuat. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, coba saudara tolong. Biasanya nggak pernah nolong. Coba saudara tolong. Mujizat nggak itu? Itu mujizat. Kita akan melihat banyak mujizat kalau kita memberikan diri untuk dipimpin Roh. Iya, ada banyak perubahan yang terjadi yang tidak mungkin dilakukan manusia. Kalau kita memberikan teladan, orang itu berubah loh. Tadinya dia keras sekali, tapi dengan berjalannya waktu dia lihat, akhirnya berubah juga. Berubahlah saudara. Kalau enggak yang rugi saudara sendiri. Ya, hukum Taurat sudah dibatalkan, jangan hidup menurut Taurat lagi. Nah, kalau demikian, coba kita baca sekali lagi Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ingat baik-baik ya, kita tidak hidup menurut hukum Taurat lagi, tapi menurut kasih karunia. Kasih karunia itu lebih berat loh, banyak orang tidak mengerti. Roma 6 ayat 15, ayat berikutnya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Kan ada yang nanya tuh di komentar. Jadi boleh ya Pak berzina, mencuri? Nah, ini jawabannya. Sekali-kali tidak. Justru karena kasih karunia. Kalau kamu mengasihi Tuhan,
kamu akan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Itu yang benar, ya. Oke. Oleh karena itu, Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Yang dimaksud Taurat. Ya. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Taurat. Sudah selesai. Taurat sudah selesai. Sebab apa? Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jelas gak ya ayatnya ya? Hukum Taurat gak bisa bikin kita sempurna. Makanya dibatalkan. Lalu kok dibatalkan? Lalu untuk apa Taurat diberikan kalau gitu? Itu diberikan sementara sebelum Kristus datang. Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang, kata Alkitab. Jadi sekarang kita jelas. Jadi janji yang mula-mula itu Mesias akan datang. Enggak pakai Taurat, Taurat sementara. Tuhan Yesus datang. Inilah puncaknya menjadi anak-anak Allah. Makanya kita harus seperti Tuhan Yesus, bukan seperti hukum Taurat, seperti Tuhan Yesus, ya. Taurat tidak membawa kepada kesempurnaan. Hari ini kita harus mengerti bahwa sistem perjanjian lama itu dulu gini loh. Umat Allah itu di luar bait Allah. Kalau mereka mau mempersembahkan sesuatu, dia datang ke bait Allah, dia nitip ke para imam. Ya. Para imam nggak bisa masuk ruang Maha Kudus. Dia nitip lagi ke imam besar. Barulah masuk ke ruang Maha Kudus. Barulah setahun sekali baru masuk ruang Maha Kudus. Begitu. Itu perjanjian lama. Taurat tuh begitu. Yang baru setelah kematian Tuhan Yesus, umat tidak di luar, tapi di dalam. Kita semua adalah bait Allah, tubuh kita. Jadi kita ada di dalam. Kita semua umat pilihan, kita semua imamat-imamat yang rajani. Artinya kita itu imam. Kalau seorang imam, bagaimana hidupnya? Harus hidup kudus. Lalu kita punya satu-satunya imam besar, Tuhan Yesus, yang menghadap Bapa di surga. Itulah sistem yang sekarang sampai hari ini. Kita semua imam harus hidup kudus. Ingat, imamat yang rajani harus hidup kudus. Kita punya pengantara satu-satunya, imam besar kita, yang masuk ke ruang Maha Kudus di surga, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya pengantara antara manusia dan Bapa di surga. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 firman ini bukan dibatalkan. Seluruh Taurat batal. Tapi 10 firman ini tidak batal, tetapi intinya disempurnakan. Contohnya, Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Menjadi disempurnakan. Di Matius 4 ayat 10 dikatakan oleh Tuhan Yesus, nyahlah kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini tidak boleh diartikan bahwa Allah, ilah itu hanya berbentuk patung. Kalau dulu patung, di zaman perjanjian lama, patungnya Baal, patungnya Dewa Asitoret dan Dewi Asitoret dan sebagainya, itu patung dulu. Kalau sekarang lebih sempurna, kamu gak punya patung, tapi kau punya patung banyak di pikiranmu. Berhala. Nah itu lebih sempurna kan? Makanya Tuhan berkata begini, kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Kalau kamu masih punya berhala banyak di pikiranmu, kamu gak bisa jadi murid. Karena kamu lebih mengasihi Dia nanti. Itu artinya. Jadi disempurnakan kan? Jadi jangan buat patung ini, bukan soal patung. Jangan kau punya idola lain di pikiranmu itu. Jadi disempurnakan. Ya. Kemudian
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dulu tuh menyebut tuh pakai mulut dulu tuh. Demi Tuhan, pakai mulut dulu itu. Sekarang kita kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan, bukan? Jangan hidup menjadi sandungan. Itu seperti kau menyuarakan suara Tuhan sembarangan. Karena kita membawa nama Kristus kemanapun kita pergi, kan Kristen. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan hidup sembarangan, sehingga nama Tuhan dianggap sembarangan sama semua orang. Nanti orang bilang, Kristen sama aja gitu. Itu menyebut nama Tuhan sembarangan tuh. Jadi lebih sempurna sekarang. Bukan menyebut dengan mulut saja. Ya, apalagi? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dulu hari Sabat itu Jumat sore jam 6 sampai besok Sabtu jam 6. Kalau hari Sabat semua nggak boleh masak, nggak boleh jalan lewat berapa ratus meter, nggak boleh. Apa aja nggak boleh dah. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Murid-muridnya makan di hari Sabat, melanggar hukum Taurat seolah-olah. Bukan melanggar, itu yang benar. Makanya Tuhan berkata begini, di hari Sabat emang gak boleh buat baik. Gak bisa jawab mereka. Ditanya lagi orang Farisi ahli Taurat tuh, kalau kambing dombamu lepas di hari Sabat, kamu cari apa enggak? Kan gak boleh dong kerja. Kamu cari gak? Karena harganya mahal, dicarilah, dikejar. UUD rupanya. Iya, orang sekarang banyak yang UUD juga. Aduh. Ya, bukan begitu. Sabat itu dulu memang Jumat sampai Sabtu. Sekarang Sabat itu adalah Kristus sendiri. Sebab dulu itu bayangan yang akan terjadi. Sekarang wujudnya adalah Kristus. Maka ibadah itu setiap hari. Ibadah itu setiap hari, bukan cuma hari Sabat atau hari Minggu. Setiap hari harinya Tuhan. Amin. Begitu, jangan pernah ada di antara kita, Minggu nih mesti ibadah nih. Jangan. Setiap hari ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Mesti ada yang ngarang lagu tuh. Hidup ini adalah ibadah. Iya, itu bagus tuh. Hah? Ada menunya. Melodinya. Nanti aja ya. Masa buatnya sekarang lagi live. Hidup ini adalah ibadah. Kalau kita tahu hidup ini ibadah ya, waduh, kemana aja kita pergi, gak mungkin jatuh dalam dosa. Aku lagi ibadah. Gak mungkin pengen ngintip-ngintip, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin gak jujur. Korupsi ini, gak ada yang tahu ini. Gak mungkin. Ibadah hidup ini. Coba semua orang gitu ya. Dunia ini kayak surga. Sayang jarang yang begitu. Bahkan orang Kristen sendiri gak begitu. Banyak yang kalau di gereja amin, di luar aman. Banyak yang begitu. Sampai gini, kita kadang-kadang capek juga ya. Aduh Tuhan, kita tiap minggu udah khotbah keras banget. Kok masih gak berubah ya? Tidak bergeming sedikit pun. Imannya sungguh kuat. Iman yang salah maksudnya. Aduh, heran loh. Kadang-kadang saya heran loh. Orang disuruh ditawarin keselamatan, berubah karakternya. Yang untung siapa? Saya? Enggak kan? Kan situ sendiri yang untung. Kok enggak mau ya? Alasannya apa sih? Sampai mengeraskan hati gitu, itu alasannya apa ya? Kadang-kadang kita bingung. Makanya Tuhan dimusuhin sama semua orang yang rohaniwan di zaman itu. Karena mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yang sempurna. Bukan yang syariat Taurat. Menyebut nama itu, bukankah kita menyebut Tuhan dalam seluruh perbuatan kita? Iya, artinya lebih jauh tuh. Ya. Ingatlah kuduskan hari Sabat. Kalau sekarang, ingatlah dan kuduskan setiap hari. Setiap hari-harinya Tuhan. Itu yang benar begitu ya.
Berikutnya lagi apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hari ini tidak hanya ayah ibu, orang yang lebih tua pun kita harus hormat. Kalau memang punya etika surga, ya, di YouTube banyak sekali anak muda. Lu gimana sih Pak? Lu. Nggak hormat sama sekali. Bukan berarti kita minta dihormati, bukan. Tapi etika itu ada, ya kan? Bapak Ibu sekalian, kan gitu kalau terhadap yang lebih tua. Meskipun salah misalnya ya, Bapak Ibu, saya kelihatannya nggak setuju tuh yang itu. Kan enak gitu ya. Bukan gini, ini pendeta apaan nih? Gitu. Padahal masih muda loh. Padahal masih bau kencur. Iya, sekolah Alkitab aja enggak. Tapi sombongnya bisa selangit. Sampai-sampai setan heran. Gila ya dia ya. Luar biasa. Aku aja kalah. Jangan saudara, kita itu disetting jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Bukan anak-anak setan. Aduh, gampang sih jadi anak setan. Gak usah belajar, wablak aja mulutnya, bocor aja gitu. Aduh, ya. Oke. Jangan membunuh. Disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Dulu membunuh itu kalau secara fisik. Kalau sekarang Tuhan berkata apa? Kalau engkau membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Wah, lebih sempurna lagi, susah banget nih. Sekarang benci aja udah dianggap membunuh oleh Tuhan. Wah, lebih sempurna hukumnya, hukum kasih karunia. Tapi bagi orang berdosa, mantep. Dosamu diampuni. Wah, mantep kan? Kok dulu? Kau harus mati kok. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kok sekarang enggak? Makanya Tuhan dimusuhin, orang berdosa kok jadi enak. Orang makin rohani makin sulit nih. Jangan berzinah. Dulu perzinahan itu kalau zina secara fisik. Kalau sekarang, jika engkau memandang lawan jenis dan birahimu naik, itu sebenarnya gitu, cuma diterjemahkan halus. Jangan mengingini. Melihat dan mengingini, gitu kan? Mengingini apa? Itu sebenarnya konteksnya adalah birahinya naik. Itu sudah berzina di dalam hatinya. Makanya jangan suka nonton yang enggak-enggak. Itu berzina. Makanya jangan suka dengar yang enggak-enggak. Itu racun nanti. Ya. Zaman sekarang kan banyak hoax tuh. Jangan berzina. Tapi yang lebih parah lagi, jangan berzina secara rohani. Apa itu? Memiliki idola lain. Memiliki keinginan lain. Memiliki pujaan lain, ilah lain. Kalau itu yang terjadi, cawan murka Allah ditumpahkan. Gak ada ampun. Kalau itu gak ada ampun. Makanya Bapak Ibu yang pernah terlibat okultisme, kedukun dan sebagainya, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai itu dipelihara terus. Sebab ada orang yang cerita sama saya, gak enak ngomongnya. Seorang pengkhotbah kalau mau khotbah ke dukun dulu katanya. Masuk akal gak? Supaya mantap khotbahnya. Orang gila ini emang. Bisa ke dukun dulu katanya. Itu otaknya di mana itu ya? Saya gak ngerti loh. Aduh. Bukannya cari Tuhan malah cari setan. Ya. Jangan mencuri. Kalau dulu mencuri itu kalau sudah ngambil. Kalau sekarang, jangan kau mengingini milik orang lain. Sayang banget ya di gereja suka diajari mengingini. Iya. Kalau pengen sesuatu dipegang. Oh, dalam nama Yesus katanya. Dulu begitu ya. Iya. Dulu semua begitu. Ada mahasiswa STT, tapi bukan STT di sini sih, STT di planet Mars sana. Itu kalau lagi istirahat kan, di parkiran kan banyak mobil tuh. Diam-diam dia pegang mobilnya. Dalam nama Yesus katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kau ingini milik orang lain jadi milikmu dalam nama Yesus. Kan aneh.
Mengingini itu namanya. Itu sebenarnya udah mencuri dalam hatinya. Pakai nama Tuhan Yesus lagi. Wah, luar biasa ya. Makanya mulai sekarang kita harus sempurna. Jangan punya keinginan apapun selain mengingini Tuhan. Amin ya. Itu yang benar. Aduh, Bapak Ibu. Yang terakhir apa tuh? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hari ini di YouTube saya lihat banyak orang yang bukan saksi dusta aja. Memfitnah. Menjelek-jelekkan nama orang. Sebut nama, terus diserang. Mungkin dia bangga gitu kali ya, menyerang orang ya. Sakit jiwa ya. Orang yang normal itu gak enak gitu kalau ngomong kejelekan orang lain. Iya kan? Ini gak dia dinikmati sama dia. Biar viral. Sakit jiwa sih kau. Bagaimana? Jangan pakai ayat itu ya. Oleh bilu-bilunya aku sudah sembuh. Kau belum sembuh. Kau masih sakit jiwa. Jangan mengingini rumah sesamamu, istri sesamamu, hamba sesamamu, dan semua yang dimiliki sesamamu. Ya iyalah. Jangan iri ya. Jangan iri. Hari ini kita itu harus sudah mengikuti hukum kasih karunia, bukan hukum Taurat lagi. Sudah tidak mempedulikan halal haram. Oh, makanan ini haram, Pak. Itu hukum Taurat. Tapi banyak orang Kristen salah juga. Sesungguhnya tidak ada yang halal, Pak. Haram. Sikat saja semua, Pak. Salah lagi. Justru tidak ada yang haram, kamu harus dewasa. Kita harus dewasa. Apakah ini pantas ku makan? Kita harus dewasa. Jangan yang penting enak, Pak. Itu tidak dewasa itu namanya. Meskipun semuanya tidak ada yang haram, tapi ada yang berguna, ada yang tidak. Ada yang merusak tubuh kita, ada yang berguna. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita akan makan sesuatu yang berguna. Jangan sengaja makan yang tidak berguna. Jangan sengaja, ya. Itu prinsip sederhana itu sebenarnya. Kita itu dihukum yang paling sempurna udah, kehendak Tuhan Yesus. Makanya jangan kita balik lagi ke Taurat dengan aturannya, apalagi fokusnya duit. Waduh. Kalau fokusnya duit itu gimana ya? Gereja jadi rusak. Ya. Saudara, saya yakin di antara kita memang belum, banyak di antara kita atau semua kita belum sempurna sih. Ya. Tapi jangan berhenti pasif nggak mau belajar. Kalau itu selamanya ya nggak ada kemajuan. Kita harus belajar mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, bukan sebagian. Belajar tidak hitung-hitungan sama Tuhan, belajar setia, tidak ada idola lain di pikiranku, hatiku. Tidak ada lagi kecuali Tuhan. Kalau idola kita cuma Tuhan, maka seluruh hidup kita akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Menjadi berkat, bersih, plong, damai sejahtera. Itu yang membuat orang gak damai sejahtera itu apa sih? Saya gak tahu Bapak Ibu mengerti gak ya? Ada istilah dalam bahasa Jawa, kemerungsung. Itu susah banget tuh, di kamus ada gak ya? Kemerungsung itu apa ya? Wah, ingin ini, ingin itu. Wah, ini belum dapat, belum puas, masih kurang ini, itu. Serakah. Wah, semangatnya itu pengen ini, itu, dan seterusnya. Mati yang begitu pasti. Gak bisa jadi murid Tuhan. Bagaimana mau jadi murid Tuhan kalau begitu caranya? Iya kan? Di siang hari ini saya himbau kita semua, Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Mestinya begitu. Sebab kalau enggak kita terseret oleh dunia, hilang nanti. Jangan fokus pada hukum agama, tapi fokus pada kehendak Tuhan. Saya percaya siang ini akan jadi pemulihan kalau kita mau belajar. Amin ya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu.
ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saudara, lupakan cara orang beragama. Kita itu anak-anak Allah, harus memiliki kecerdasan rohani, kecerdasan roh, bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2 itu dibaca terus berulang kali, supaya kita hidup dituntun oleh kehendak Allah, dipimpin oleh roh. Itulah anak-anak Allah. Jangan dikit-dikit lihat ayatnya, halal atau haram, lihat boleh apa enggak. Itu enggak cerdas itu namanya. Kalau orang cerdas, dia mengerti, dia bisa merasakan kalau kulakukan ini Tuhan berkenan, tahu seleranya. Kalau kulakukan ini Tuhan tidak berkenan nih. Saya sering lihat ya, aduh dia bicaranya gak pas tuh. Aduh, kenapa dia tidak kunjung dewasa ya? Gak ngerti. Kalau orang cuma belajar syariat Taurat, gak cerdas dia pasti. Pasti. Nanti kalau ditanya ini boleh gak? Gak tahu dia. Karena gak ngerti selera Tuhan. Yang terutama itu kita harus memiliki pengertian dan pikiran dan perasaannya Tuhan. Sehingga hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Mestinya begitu loh. Belajar ya saudara ya. Hidup ini kalau nggak belajar lalu buat apa? Belajar aja sulit, apalagi nggak belajar. Iya loh. Ada orang yang belajar udah tahunan. Sulit Pak. Berubah nggak? Berubah tapi dikit. Ibarat orang diet gitu ya. Udah turun berat badan. Sudah Pak. 1 on. Turun berat badan 1 on itu mah habis makan udah naik lagi lebih. Berubah itu harus signifikan. Kalau mau berubah itu mesti dengan niat aja gak cukup. Mesti nekat. Aku mau Tuhan. Biar aku gak mau sombong lagi. Biarin dadaku sesek. Gak biasa rendah hati soalnya. Biarin. Begitu sesek gitu ya. Aku sebenarnya pengen marah loh ini. Biarin, marahin diri sendiri, rasain lo. Sombong sih jadi orang gitu, sampai sesek segala. Kalau orang nggak sombong ya, dihina nggak sesek dadanya. Biasa-biasa aja, kebal, imunnya udah tinggi. Mestinya begitu. Jangan dihina dikit, sakit hati, ngambekan, ya ngambekan lagi. Dewasa iman itu perlu, harus. Makanya ya, Tuhan umurku sudah segini, sudah tidak muda lagi, ya. Kapan aku berubah Tuhan? Tuhan tanya balik loh, kapan kau mau berubah? Kok tanya aku? Yang berubah situ kok tanyanya ke sini? Coba aja malaikat boleh Tuhan boleh gak aku sentil dia Tuhan? Gak boleh disentil malaikat, dia muter kita nanti. Orang mau berubah kok tanya Tuhan. Berubah itu bagian kita.
Berubahlah kau, kuduslah kau, sebab aku kudus. Perintah itu jelas loh, ditujukan kepada kita, kitalah yang harus melakukannya. Yang jadi masalah itu ada teologi yang mengatakan segala sesuatu Tuhan yang lakukan. Kamu hidup suci pun nanti Tuhan yang buat suci. Salah itu. Kalau memang begitu nggak ada perintah dari Tuhan. Kalau gitu perintah Tuhan begini, tenang saja bro. Nanti aku yang membuat kau hidup suci. Kamu nggak usah belajar. Nanti aku buat secara mujizat kau besok bangun pagi hidup suci. Nggak ada di Alkitab begitu. Nggak ada. Yang ada adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lepaskan segala milikmu. Kalau tidak tak jadi muridku. Ya, berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Marilah itu artinya kita yang datang. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Kuk yang kupasang itu ringan. Oh, disuruh belajar. Bukan gini, aku nunggu Tuhan ngajarin aku. Loh, Tuhan yang nunggu kita mau belajar. Aduh, tiap minggu ini saya mesti minum vitamin banyak ini. Soalnya tiap minggu ngotot-ngotot gitu kan. Aduh, ini memang benar-benar. Tapi hidup di dalam Tuhan itu menarik loh saudara. Coba deh saudara alami. Aku mau Tuhan belajar. Para suami yang dulunya kasar sama istri, ayo belajar. Itu tidak menyukakan hati Tuhan. Belajar ya. Istriku tapi nyebelin pak. Loh, justru itu ujian. Kalau kau dikasih istri yang gak nyebelin, kamu gak lulus nanti. Mesti yang nyebelin. Biar lulus. Memang sengaja itu. Ya. Tapi rumput tetangga lebih hijau pak. Alasan lagi. Saya tadi dikasih tahu peribahasa Cina lebih parah lagi. Istri orang lain lebih cantik katanya. Aduh, alasan melulu. Yang paling cantik itu istri kita, saudara. Amin gak? Yang amin ibu-ibu terus. Yang laki-laki rupanya tidak setuju ya. Aduh, ini ya. Zaman sekarang itu Taurat sudah disempurnakan. Jangan Taurat aja gak lulus. Iya kan? Kita itu lebih berat sekarang ini. Harus lulus. Tidak ada opsi lain. Harus lulus. Ya. Aduh. Masalahnya itu gini loh. Tidak semua orang dari dulu mengerti. Tapi gak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak. Mari kita belajar. Saudara ya, kalau mendengar firman kebenaran gini, jangan disimpan sendiri. Bagikan ke teman-teman. Ya, ikut menginjil, mengubah mindset banyak orang. Hanya dengan itu manusia diselamatkan. Manusia nggak bisa diselamatkan dengan pikirannya sendiri. Harus pakai firman kebenaran. Bagaimana seseorang yang duniawi lalu dia mau cari Tuhan? Kalau bukan dengan firman, dengan pengertian, dan dengan teladan. Ingat baik-baik, kita harus jadi teladan. Percuma banyak ngomong, Yesus itu Tuhan, buktinya ini, itu. Percuma. Jadilah teladan lewat perbuatan nyata. Ya, percuma. Berbuat sesuatu yang membuktikan Yesus Tuhan. Kalau ada orang yang kesusahan, tolongin. Biar dia merasakan kasihnya Tuhan melalui kita. Kalau nolong gak usah diumumin ke banyak orang. Diem-diem aja. Biar Bapamu yang di surga yang tahu. Amin ya semua ya. Iya. Hidup ini kesempatan satu-satunya buat kita. Kalau orang sudah mulai dewasa ya, antenanya pasti pindah arah dia. Ke surga. Kalau orang yang belum dewasa, antenanya itu di dunia. Scan. Dia cari-cari yang menyenangkan di dunia. Itu antenanya harus kita arahkan ke surga. Keinginan-keinginan kita harus kita arahkan ke surga. Banyak orang salah mengerti kalau kita bicara seperti itu. Mengarahkan ke surga gak nginjek bumi dong pak. Doa melulu, puasa melulu. Terus apa lagi ya? Nginep di gereja kalau perlu. Bukan itu. Antena kita ke surga sementara kita masih hidup di bumi. Artinya apapun yang kita lakukan hari ini,
Baik aku makan minum apapun, kulakukan untuk Tuhan. Arahkan ke surga semuanya. Sehingga seseorang yang sudah dewasa, dia akan pengen ketemu Tuhan. Tuhan, bilakah ku pandang wajah-Mu Tuhan? Itu mestinya. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, perteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, Taurat sudah dibatalkan kecuali intinya. Inti Taurat adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan semua yang ada padamu. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Itulah yang di penyempurnaan daripada Taurat. Semua ritual, persembahan, persepuluhan dan sebagainya sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah seluruh hidupmu milik Tuhan. Kalau mempersembahkan sama Tuhan, jangan hitung-hitungan. Jangan 10%. Tepat 10% itu pecahan. Dan itu sangat tidak sopan. Terserah mau 12, 15, 7 pun gak apa-apa, 5 pun gak apa-apa. Sesuai dengan sukarelanya masing-masing. Sesuai bagaimana Tuhan menggerakkan kita. Amin. Kalau Tuhan tidak gerakkan, jangan kasih juga. Gak masalah. Ini mesti terus terang aja. Hidup kita harus untuk Tuhan, bukan agamawi. Ya. Amin, saudara. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku Tuhan. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana.
Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami diajar dengan kebenaran firman-Mu. Kalau kami diingatkan bahwa kami tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kehendak Tuhan langsung. Terima kasih Tuhan untuk pembaharuan akal budi. Terima kasih untuk hukum-Mu yang Kau taruh dalam akal budi kami, di hati kami. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Mohon dipakai terus untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Untuk menjadi koreksi bagi dunia yang penuh kesalahan ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sedang bertugas hari ini, juga yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Juga semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan, pekerjaan, bisnis atau apapun, berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah, maupun yang ada dimanapun mereka, di ujung bumi sekalipun. Tuhan, curahkan berkat-Mu atas kami semua. Mari saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.